bersama untuk Indonesia, keadilan merata di negaraku tercinta. Mari topang bersama, damaikan Indonesia, rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Ya. Mas Pulung, ada berita apa yang bisa kita naikkan untuk redaksi Hukum di Tengah Kita kali ini? Jadi ini hal yang unik sih Bu sebenarnya. Apa hal yang Ketika ada seseorang udah menempati, bukan seseorang malah sekelompok orang udah menempati tanah, ternyata tiba-tiba ada orang yang mengklaim bahwa itu tanah dia. Ini kalau urusan tanah memang biasanya rumit. Selalu ada klaim, selalu ada bukti-buktinya sendiri gitu kan. Dan ini sudah berapa lama warga menempati, Mas? Udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun. Tapi ternyata ada juga yang datang dan mengklaim. Kita coba lihat dulu bagaimana liputan dari teman-teman redaksi di lapangan. Polemik tanah di Mendoan Semampir Timur Surabaya seperti tidak ada akhirnya. Sejak puluhan tahun lalu sampai saat ini, warga yang menempati tanah tersebut terus dihantui rasa ketakutan. Menurut warga, mereka menempati tanah milik negara eks sepadan Sungai Brantas, seperti keputusan Menteri Pekerjaan Umum tahun 1996 lalu, yang menyatakan bahwa 50 meter tanah dari bibir sungai adalah tanah negara eks sepadan sungai. Namun tiba-tiba di tahun 2015 lalu muncul seseorang bernama Budi Susanto yang mengklaim tanah tersebut miliknya. Yang terbaru, warga juga disomasi oleh Budi Susanto tertanggal 26 Januari 2023 supaya mereka meninggalkan tanah tersebut dan diklaim ada sertifikat atas nama Budi Susanto seluas 8.231 meter persegi. Akibat kejadian ini, 5 warga, salah satunya Wardoyo, warga setempat harus dikriminalisasi di tahun 2015 lalu. Warga dilaporkan ke Polrestabes Surabaya dengan tuduhan memasuki pekarangan orang lain, melanggar pasal 167. Beberapa warga harus menjalani hukuman, namun Wardoyo dinyatakan bebas. Yang menjadi persoalan sampai saat ini adalah kenapa warga bisa dilaporkan oleh orang lain, sementara tanah tersebut adalah diduga tanah negara eks sepadan sungai. Saat ini di Mendoan Semampir Timur Surabaya ada 200 keluarga yang menghuni, namun 100 rumah sudah dilakukan eksekusi. Yang lihat sendiri kan Bu. Iya, ternyata serumit itu persoalan di lapangan, bahkan sudah ada warga yang dilaporkan ditahan. Yang ditahan hari ini datang sih. Ya, ini yang dinyatakan bebas ya. Ada Pak Wardoyo, tokoh masyarakat Mendoan Semampir Timur Surabaya. Betul begitu Pak Wardoyo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Pak Oki Suryatama, SSHCNSP, kuasa hukum warga Mendoan Semampir Timur Surabaya. Selamat malam Pak Oki. Di sampingnya ada Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Ahatoni. Selamat malam Pak Toni. Terima kasih. Dan juga hari ini hadir Bu, dari Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas PU dan Sumber Daya Air Pemprov Jatim, ada Pak Ruse Rantai Pandime SHMH. Selamat malam Pak. Malam. Dan juga ada Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara BPWS Brantas, Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR, Bapak Johannes Kristoni. Selamat malam Pak. Selamat malam semuanya. Kita mungkin tadi sudah lihat ya gambaran dari teman-teman di lapangan, tapi mungkin ke Pak Wardoyo terlebih dahulu. Ini gimana Pak? Bapak bersama warga bisa menempati lahan di sana. Ya, itu waktu itu ceritanya kan pada tahun 2002 ya kan. Itu saudara Pak Takrim ya, Pak Takrim CS. Itu membentuk suatu panitia yang mana pada waktu masih sepadan sungai. Masih menurut peraturan menteri
nomor 70 garing PRT garing 96 50 meter dari sepadan sungai. Di situ warga yang Surabaya yang tidak punya tempat tinggal ya diusahakan punya tempat tinggal di wilayah situ. Tahun 2003 maka di situ mulai ada bangun bukan permanen tapi semi permanen. Ya, bangunan semi permanen. Nah, tahun 2004 itulah terjadi kawan-kawan lembaga LSM termasuk dari PRRT ya dan Mbak Wardah Hafid itu mengajukan perubahan ya karena kebutuhan masyarakat untuk tempat tinggal dan usaha. Di situ sampai di Jakarta oleh Menteri PUPR disitulah keluar menyatakan bahwa perubahan dari 50 meter menjadi 11 meter. Nah, di situ nomor berapa? Nomor 380 garing KPRS garing nomor 380 garing PRT garing M garing 2004 yang mana sepadan sungai yang dulunya 50 meter menjadi 11 meter. Di situ tertulis di dalam poin 3 karena masyarakat di situ banyak yang bertempat tinggal, ya kan, untuk tempat tinggal dan usaha di atas sepadan sungai dikasih jangka waktu 3 sampai 5 tahun harus sudah bersih. Yang maksudnya di sepadan sungai. Yang 11 meter tadi. Ya, setelah itu di poin yang 4 menyatakan bahwa sepadan sungai 11 meter. Yang mana disitulah terjadi suatu pelepasan untuk kebutuhan masyarakat untuk tempat tinggal dan usaha. Ya di situ. Jadi start dari situ warga akhirnya punya tempat di situ ya? Ya, tempat di situ. Nah, setelah ada tempat di situ, tahun 2014 terjadilah namanya Yohanes Jakaria itu pengacara, dia petani 9 ya. Dia melakukan gugatan. Yang menjadi anehnya di situ di dalam keputusan dalam putusan Mahkamah Agung itu wilayah Tower 3 yang ke timur ya. Itu 2011 menyatakan bahwa dimenangkan oleh petani 9. Padahal di sini jelas ya kan. Di sini jelas bahwa tanah itu kita lihat dari mohon maaf di sini ini 2015 saja belum terdaftar. Kok bisa di situ muncul petok D? Nah, inilah yang menjadi persoalan-persoalan yang makin runyam ya kan. Di situ terjadi eksekusi, ya orang yang menempati eksekusinya itu orang yang menempati di sepadan sungai dihabisin juga oleh dia. Oke, yang itu sudah pelepasan itu. Ya? Iya. 2015 bulan Januari. Setelah itu selesai dia ke wilayah ke barat. Nah, ke barat itu yang ditempati saya bersama kawan-kawan sejak 2002 itu ada 2000 ada 99 masih di sepadan sungai nempati di situ. Nah, di situ akhirnya muncullah mengklaimlah namanya Budi Susanto yang mengatakan katanya punya letter C dan surat hak milik. Dan di situ terjadi dia katanya transaksi katanya ya. Transaksi antara Budi Susanto dengan Insinyur Mukhayat. Insinyur Mukhayat itu adalah Direktur PT SHC Nusantara. Baik. Nah, 2016 di situ ada putusan dia menggugat saudara Budi Susanto menggugat PT SHC Nusantara, tapi di situ di NU. Tidak bisa diterima. Baik, Pak Wardoyo. Sebentar saya hold dulu di situ. Pak Oki, mungkin bisa dijelaskan apa somasi dari Pak Budi ke warga? Ya, isinya dari somasi atau teguran hukum itu ya saya tidak sebut namanya. Orang itu kepada hampir seluruh warga. Di surat satu-satu atau langsung kepada seluruh warga? Tulisannya beberapa orang ya, termasuk tapi di isinya itu hampir seluruh warga yang bertempat tinggal di situ. Cuman teguran hukumnya itu di isinya orang ini mengatakan bahwa memiliki sertifikat hak milik. Itu sih. Oke. Ya. Dari semua tanah itu ya? Dilampirkan nggak? Tidak. Okay. Tahunnya juga tidak ada. Hanya petok D, ID persil sekian, terus tahun 2015 misal. Tidak ada. Tidak disebutkan tahunnya berapa, dibuat di hadapan atau pejabat notaris di mana juga tidak disebutkan. Jadi warga takut, resah, terus
gelisah. Jadi setiap harinya sebenarnya mereka warga ini ketakutan karena sudah ada teguran hukum atau somasi itu. Oke, baik. Kita rehat dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Kita sudah mengundang juga sebenarnya dari pihak Pak Budi Susantonya, cuman sampai dengan saat ini tidak ada klarifikasi atau kabarnya. Padahal kita membutuhkan itu. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Bu Agnes, Ya. ini kan namanya rakyat, itu pasti punya wakil rakyat. Nah, Dan kebetulan kasus ini katanya sudah diringkan juga. Gitu. kita coba dengar Pak Tony bagaimana tanggapannya atau mungkin apa yang mungkin solusi bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, yang pertama saya melihatnya negara dalam menghadapi masyarakat yang punya kesulitan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wardoyo cukup appreciate. Dan kita juga melihat bahwa membuktikan negara itu, pemerintah dalam hal ini Menteri PUPR, Menteri PUPR, PU ya, itu hadir memberikan sebuah solusi. Kami melihatnya dari aturan yang terbit pada nomor 70 tahun 96, kemudian waktu itu kelihatannya masih berorientasi pada bagaimana sungai itu adalah berjalan dan kemudian berfungsi dengan baik. Itu melihat daripada petitum yang muncul pada SK-nya itu, bahwa di sana disebutkan bahwa dalam rangka menjaga kelestarian kelangsungan fungsi sungai sebagai sumber air untuk meningkatkan kegiatan dan bla bla dan seterusnya. Dan kemudian kaitan dengan perkembangan itu, ada putusan lagi pada tahun 2004 itu kan menyatakan bahwa ada petitum lagi bahwa lahan di sekitar sepadan Sungai Kali Surabaya di Surabaya banyak dipergunakan sebagai pemukiman penduduk secara ilegal. Dan kemudian dari itu kemudian dijadikan 50 menjadi 11. Artinya bahwa dari Pak Menteri begitu wise, begitu bijak di dalam melihat persoalan ini. Tapi kan kebaikan daripada pemerintah ini kelihatannya kami melihat ada kayak pihak-pihak tertentu. Bolehlah dikatakan kalau kami biasa menggunakan istilah itu agak ekstrem, itu mafia tanah kemudian memainkan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kepentingan-kepentingan pribadi gitu. Dugaan pertama adalah itu. Hal itu nampak kepada ketika kami mencoba untuk mengorek apa sih yang dimiliki oleh warga kaitan dengan data-data terhadap tanah yang ditempati. Yang pertama kaitan dengan tanah, bahwa tanah tersebut nampak di dalam data yang kita terima itu masih tanah negara gitu. Dan kemudian yang kedua tentang perlakuan bagaimana tanah negara itu bisa ditempati oleh warga. Itu tentunya ada satu pendataan dan kemudian adalah permohonan. Dan kemudian diawali dengan kewajiban yang bersangkutan untuk memanfaatkan tanah itu dengan baik. Artinya tidak dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang melawan hukum dan kemudian tidak sesuai dengan kepatutan daripada masyarakat. Kemudian yang lain juga tentunya juga yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar pajak. Dan Pak Gubernur sebagai yang memiliki kekuasaan dekonsentrasi ya Pak istilahnya, itu perwakilan dari pemerintah pusat sudah memberikan surat kepada wali kota agar masyarakat yang tinggal di kawasan itu diterbitkan PBB-nya supaya apa? Kewajibannya yang bersangkutan menempati tanah itu adalah bisa dipenuhi. Berarti secara tidak langsung intinya pemerintah atau negara ini hadir untuk melegalkan apa yang dilakukan oleh warga, begitu? Iya, jadi memberikan sebuah solusi lah terhadap kesulitan warga karena dia menempati tanah milik negara, kemudian adalah negara juga begitu. Wajibnya mereka adalah membayar pajak. Nah kemudian Pak Gubernur pun menerbitkan itu. Tetapi kan di sela-sela itu kelihatannya ada pihak yang melihat bahwa niat baik pemerintah ini ditangkap secara dalam tanda kutip gitu, dengan cara salah kemudian disiasati dalam rangka untuk di-HI dengan cara-cara yang tadi itu yang menurut pandangan kami adalah kurang begitu tepat. Karena apa? Tanah negara itu bisa dimohon oleh masyarakat dalam hal mana? Dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu biasanya adalah sudah menempati lebih dari 20 tahun secara berturut-turut, dan setelah itu baru kemudian yang bersangkutan mengajukan permohonan. Kalau negara mengizinkan ya dipersilahkan, tapi tetap memberikan ganti rugi
sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, baik Pak Tony, kita ke Pak Ruse dulu. Pak Ruse, lahan yang ditempati warga ini bisa dijelaskan ini kan kabarnya milik negara, tanah negara. Itu sebenarnya dikelola oleh siapa? Ya, makasih. Jadi saya kira benar apa yang disampaikan Pak Wardoyo tadi bahwa negara sungai ini memang sesuai dengan Permen PU nomor 4 2015 yang baru itu adalah kewenangan pusat. Nah, kenapa? Karena ada 2 sungai yang ada di Jawa Timur yang kewenangan pusat itu Bengawan Solo karena lintas provinsi. Sebenarnya Kali Berantas ini adalah utuh di dalam Provinsi Jawa Timur, tapi karena dianggap strategis nasional sehingga jadi kewenangan pusat. Itu persyaratannya panjang itu. Nah, yang ada di Medokan Semampir memang sebenarnya diatur di dalam Permen 70, benar adanya bahwa sempadannya adalah 50 meter. Ya, 50 meter karena berpengaruh dengan pasang surut air laut. Nah, di dalam perjalanan itu yang disebutkan dari Pak Wakil tadi, di mana diatur di dalam Permen PU sebenarnya bukan Permen PU dari Kepmennya itu kan, keputusan Menteri itu dengan ada usulan dari teman-teman dulu yang dari itu namanya siapa dulu? Ya, Mbak Warda Afid itu, dan kebetulan ketemu dengan saya. Itu siapa itu Pak? LSM yang dari pusat itu Warda Afid, dan itu ketemu dengan gubernur, saya mendampingi kepala dinas waktu itu, kita menyampaikan. Sehingga ada, tapi tidak berubah. Yang berubah itu sebagian, ada lampirannya saya bawa itu. Ada sebagian ada lampirannya, tapi yang mulai dari pompa air ke bawah itu tetap 50 meter. Itu saya pertahankan waktu Pak Yohanis yang pengacaranya dulu mereka itu, bahwa ini adalah 50 meter. Jadi sebenarnya tidak semuanya berpindah menjadi 11 meter. Jadi 50 meter. Nah, cuma memang setelah 2017 ya, kita ukur. Nah, sesuai dengan kajian kami dari Jasa Tirta dan Balai Besar, bahwa sungai ini memang sebenarnya dulu kecil. Nah, kita sudah pasang parapet di situ, ada pelebaran, sehingga setelah kami ukur tinggal 37 ya. Karena pelebaran sungai itu ada 15. Ada 13 meter, jadi 13 tambah 37 menjadi 50. Tapi berarti yang ditempati warga ini memang sebenarnya memang masuk dalam sempadan. Masuk dalam sempadan, dan warga memang diizinkan ya untuk tinggal di situ dengan adanya. Tidak, gini. Aturan masyarakat di dalam itu sudah disampaikan tadi awalnya memang semi permanen. Ya. Dan memang tidak ada izin dari kami karena memang sebelum teman kami Balai Besar hadir di situ, yang mengelola sungai adalah provinsi. Ada pelimpahan kewenangan dari menteri kepada gubernur untuk melimpahkan kewenangan itu untuk memberi izin dan seterusnya. Nah, si takrim yang disebutkan tadi dan kawan-kawan di sana mengajukan izin, tapi karena izin yang bangunan tidak diperkenankan kalau bangunan, sehingga yang boleh pertanian dan seterusnya, sehingga tidak. Nah, terkait tadi dikatakan Pak Dewan bahwa ada permohonan untuk bayar pajak, benar adanya ada permohonan kepada gubernur, tapi kebetulan disposisinya itu jatuhnya ke saya. Apa itu Pak disposisinya? Disposisinya itu bahwa ini kalau membayar pajak PBB itu kan tidak ke provinsi, tapi kan kepada pemerintah daerah, yaitu ke wali kota. Tetapi kan dari wali kota itu didiskusikan dengan kami bahwa memang itu tidak ada. Sampai detik ini tidak ada masyarakat yang bayar pajak di sana. Yaitu PBB. Dan itu tidak ada yang terbit juga ya berarti? Tidak ada yang terbit. Tidak ada yang terbit. Karena memang tidak boleh ada namanya semi permanen. Tapi sebelum ada parapet itu kan di situ. Oke. Nah, singkat cerita, 2015 pengacaranya grupnya mereka ini namanya Pak Yohanis datang ke kantor dengan emosional mau menggusur awalnya itu kan tower ya. Tower mau digusur. PLN datang ke saya, bagaimana Pak ini mau digusur? Akhirnya kita bicarakan, termasuk kita dirapatkan di kecamatan. Waktu itu ya, Bu Camat mengundang saya membicarakan itu bahwa ini sempadan Pak. Kita pertahankan. Akhirnya 2018 bersama dengan warga dan juga disaksikan oleh pengacara dari ada timnya Budi Santo,
Saya pasang patok dengan teman-teman Balai Besar dan Jasa Tirta. Besar itu Pak, di depannya rumahnya warga itu kan. Itu pasang patok bahwa wilayah Bahwa itu adalah hak sungai. Kurang ke utara sebenarnya. Oke. Ini adalah hak sungai. Adalah hak sungai. Yang saya mau katakan di situ adalah ya, sungai dan memang dia sampaikan bahwa mereka punya sertifikat. Saya sampaikan di sana bahwa kalau ada sertifikat dilindungi hukum. Oke. Ya. Karena ini adalah produk hukum. Tapi sungai juga ya dilindungi hukum. Kami sebagai pengelola sungai bertanggung jawab untuk melindungi sungai itu. Berarti harus ada uji ini ya. Artinya sekalipun ada haknya mereka di sana, tapi dibatasi hak itu. Tidak boleh ada membangun mereka. Artinya penggunaannya yang pemanfaatannya yang dibatasi. Oke, Pak Rusli sebentar kita hold dulu, kita read dulu. Nanti saya juga minta penjelasan juga dari BBWS seperti apa. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. ini sebuah tanda bahwa acara ini nggak main-main. Iya. Gimana Mas Puluh? Kita bisa ngelihat di sini presenternya aja berkasnya cuma segini. Ya, ini saya cuma 3 lembar narasumber sekali ya. semua itu Narasumber semuanya bawa berkasnya Nggak tebal-tebal. main-main. Tapi ini menarik ya. Jadi masih menjadi pertanyaan sebenarnya kemudian tanah ini secara sahnya seperti apa? Mungkin dari Pak Johannes bisa membantu juga untuk menjelaskan lebih clear lagi dari BBWS seperti apa. Ini apakah memang warga sendiri juga benar-benar sudah mendapatkan izin karena PBB juga akhirnya tadi juga belum keluar ya sampai saat ini, Pak Johannes. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Johannes Kristani sebagai pengelolaan BMN di Balai Besar Brantas yang mewakili pimpinan kami hadir memenuhi undangan dari JTV malam ini. Terima kasih. Jadi pernyataan saya mungkin nggak jauh beda dengan rekan dari provinsi Pak Ruse. Jadi yang bertanya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Kali Wonokromo itu adalah bagian dari Sungai Brantas yang menjadi wilayah kerja dan menjadi kewenangan dan tanggung jawab kami BBWS, instansi pusat Kementerian PUPR. Itu ya. Sungai itu tentu include dengan sepadannya. Garis sepadan itu ada di kanan kiri sungai. Lah karena Sungai Brantas itu adalah sungai alam ya, sudah ada sejak zaman Joko Tingkir ya. Ya itu artinya sepadan ini bersifat maya. Jadi antara satu titik lokasi dan titik lainnya tentu akan berbeda. Maka dalam keputusan Gubernur tahun 97 nomor 134 itu sudah apa ya di breakdown antara satu wilayah satu dan wilayah lainnya itu berbeda apa itu luas padanya, ada yang 100, ada yang 50, ada dan sebagainya. Itu keputusan gubernur itu mencakup wilayah sungai pertama adalah Wonokromo, Kali Kedurus, Kali Porong, itu adalah Kali Surabaya juga itu. Dan di dalam sepadan itu juga ada alas hak dari warga juga. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam sepadan itu adalah tanah hak warga dan juga ada aset BMN-nya, barang milik negara yang tercatat di kami. Tidak menutup kemungkinan ya. Okay. Ya. Nah, itu yang dijelaskan Pak Ruse tadi, mungkin saya lebih jelas adalah status quo. Status quo ini tidak bisa dikembangkan, misalnya dibangun hotel, misalnya nggak bisa. Artinya status quo itu terkait dengan perencanaan sungai ke depannya. Manakala dibutuhkan negara sewaktu-waktu mungkin kalau ada alas hak akan diganti untung sekarang itu. Itu mekanismenya. Karena kita tetap mengakui secara hukum bahwa alas hak itu ada. Tapi lahan yang memang ditempati warga ini dikelola oleh BBWS juga kah atau iya, gimana? Itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab kami. Sebenarnya itu
Secara kronologis sudah mulai sejak tahun 2015 ada koordinasi antara BPWS, juga provinsi, juga Pemkot, Satpol PP, Dinas Pematusan juga sudah koordinasi dan melakukan pendataan seperti yang disampaikan Pak DPR tadi. Jadi memang menurut catatan kami 101 warga yang tidak mempunyai alas hak. 101 Jadi warga. iya 101 itu catatan kami seperti itu. Jadi terhadap yang tidak mempunyai alas hak itu ya karena peruntukan ini adalah sepadan itu pertama adalah untuk kelistrikan ya, PLN ya. Kedua untuk pipa air dan gas, pipa PDM itu dibenarkan pemanfaatnya dan tanaman sayur mayur itu bisa. Tetapi kalau bangunan permanen itu kalau dilarang. semi permanen juga dilarang berarti. Dilarang karena itu untuk perlindungan sungai. Ya karena sungai itu kan dinamis. Jadi keadaan sekarang belum tentu keadaannya akan berbeda 10 tahun kemudian. Oke. Nah. Pak Johannes, Pak Wardoyo ini termasuk yang 101 tidak punya alas hak tadi atau gimana? Ngapunten Pak Wardoyo. Masuk yang itu tadi atau? Kalau saya sampai hari ini untuk kalau kita ngomong alas hak ya tanah negara. Tetap tanah negara berarti ya? Tanah negara. Yang mana yang sudah kita lihat di Badan Aset Kekayaan Negara bahwa di situ adalah tanah negara. Nah, tanah negara dari mana? Sepadan. Karena kenapa saya mengatakan sepadan di sini, Mbak ya, yang tadi kode 0.8, ya, yang dulu 50 meter. Ya, sekarang yang menjadi 11 meter yang ada tandanya 0.8 itu 11 meter. Jadi mulai dari Jambangan sampai Medokan, Semampir, Wonorejo itu perbatasannya. Nah, di luar itu tetap sesuai dengan peraturan menteri. Jadi tidak menghilangkan ketika keputusan menteri ini keluar, tidak menghilangkan namanya peraturan menteri. Oke. Ya, jadi peraturan menteri tetap berjalan. Yang nomor 70 garis PRT 96 tetap berjalan. Tapi keputusan ini itu dari Jambangan sampai ke Medokan, Semampir dan Wonorejo perbatasannya itu. Oke. Itu 11 meter. Baik, sebelum kita ke Pak Tony, Pak Rusem mungkin. Jadi ini ya artinya kita juga mempertanyakan kenapa kemudian bisa muncul ada warga yang tinggal di situ, kemudian juga ada yang akhirnya punya sertifikat hak milik di situ, Pak Rusem. Ya, terima kasih. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Wardoyo tadi ada, tapi saya mau luruskan dulu sedikit bahwa di dalam Permen 380 itu tidak dipukul rata sama yang disampaikan Pak Tony tadi bahwa tidak dipukul rata 100 karena ini kan dipilah-pilah karena sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang Permen 70 itu sudah jelas. Tetapi karena dirubah kepentingan masyarakat sehingga 380 itu ada per 100 meter itu ada lampirannya. Nah, ini lampiran yang ada di bawah Pak Harto itu jadi per 100 meter itu ada lampiran. Ya. Tapi sebentar Pak. Mulai dari pompa air itu tetap di dalam lampiran itu bahwa 50 meter karena dianggap berpengaruh dengan pasang surut air laut sehingga berbahaya kalau ditempati akhirnya tetap di dalam perubahan lainnya berubah tapi di muara tidak berubah 50 meter dari bibir sungai. Makanya karena ada pelebaran sungai itu yang di daerah situ sehingga saya sampaikan tadi bahwa waktu kami pasang patok kita ukur 50 tapi dari as sungai tinggal 37 tadi itu. Kalau yang berkurang dari 50 menjadi 11 itu gimana tadi diinformasikan? Bukan. Jadi perubahan yang disebutkan Pak Ardoyo tadi itu adalah perubahan dari Permen 70 ke Permen 380. Kemen 3. Ya, jadi waktu itu kan PU namanya Kim Praswil kan waktu itu ya. Jadi Menteri PU bukan Menteri PU lagi tapi Menteri Kim Praswil yang itu menterinya dulu kan. Nah, itu ditetapkan itu. Tapi yang saya mau katakan adalah yang ditempati warga mulai dari pompa air itu sampai muara tetap pada 50. Jadi tidak semuanya tidak berubah semuanya. jadi 11 ya Pak ya. Ya. Jadi tetap 50 sehingga kami tetap mengukur waktu itu 50 meter. Nah, saya mau tanggapi sedikit yang tentang masalah di dalam UUPH.
Di dalam UU PH memang dikatakan bahwa tanah negara bebas yang ditempati oleh masyarakat 20 tahun dapat, ya, ada kata-kata dapat mengajukan permohonan hak. Artinya dapat itu bisa dikabulkan, bisa secara tidak. otomatis ya, Pak. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan adalah itu namanya tanah negara bebas yang tidak dibebani oleh alas apapun. Tetapi sempadan sungai bukan tanah negara bebas. Karena sempadan sungai adalah tanah yang dikelola oleh pemerintah, ya, diberikan kepada instansi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh negara kepadanya, ya, yaitu kami sebagai pengelola sungai. Ya. Baik Pak Ruseh, nanti Pak Tony menanggapi. Kita rehat dulu sebentar ya Mas Pulu ya. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Semakin segmen semakin kita kebingungan ini akhirnya. Ya, karena memang itu tanah negara yang tidak bebas begitu ya. Kalau kita bicara tentang sempadan sungai pasti ada peruntukannya dan mungkin juga ada kewaspadaan juga kalau itu ditinggali sebagai perumahan gitu ya, Pak. Jadi itu salah satu adalah selain untuk OP sungai, juga untuk keselamatan mereka yang ada di sana. Oke. Tapi yang perlu digarisbawahi juga berarti boleh dimiliki tapi pemanfaatnya tetap menjadi perhatian ya Pak ya, tidak boleh untuk rumah mukim dan sebagainya Pak. Bukan boleh, tapi kalau memang sudah dimiliki haknya dilindungi hukum. Karena katanya tadi saya juga belum pernah lihat bahwa katanya ada sertifikatnya. Karena sertifikat ini kan produk hukum, produk negara, dilindungi hukum, tapi sungai juga dilindungi hukum. Sehingga kami tetap berpegang pada aturan bahwa tidak boleh dimanfaatkan. Jadi sampai sekarang tidak ada yang pernah melihat sertifikat hak milik ya di atas sempadan sungai yang diklaim tadi itu ya? Belum ada yang melihat sertifikat hak miliknya ya? Sampai detik ini saya belum pernah lihat. Oke, Pak Oki. Sebelum kita ke Pak Tony. Monggo. Jadi sampai detik ini memang warga sipil yang melakukan teguran hukum kepada warga ada mengatakan dia memiliki sertifikat hak milik dengan dasar petok D. Nah, saya kepingin tahu kalau bapak-bapak dari PUPR juga Pak Rose tadi mengatakan itu dikelola oleh pihaknya beliau. Berarti kan ini ada jual beli antara beliau atau sewa menyewa atau bagaimana? Karena Undang-Undang Nomor 5 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria kan sudah menyebutkan jelas, ya kan, hak itu hak milik, hak guna bangunan, ada hak sewa dan seterusnya. Bagaimana seorang warga sipil mendapatkan tanah tersebut, sempadan sungai atau sempadan sungai lah, katakanlah seperti itu. Bagaimana maksudnya? Karena itu luasannya mereka dapat sertifikat hak milik termasuk ditempati warga itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dia mendapatkan sertifikat hak milik yang mengklaim seluruhnya? Tapi kan itu juga pertanyaan yang sama, bagaimana kemudian Pak Wardoyo ngapunten dengan warga-warga yang lainnya juga berada di sana? Karena sekali lagi ini sempadan sungai dan sampai jadi tahun 99 mereka 99 ya Pak ya, ada yang 99, ada 2000, tahun 2000 itu mereka sudah di situ dengan ada yang sewa ya Pak ya. Tapi apakah itu kemudian menjadi dasar bahwa secara legal mereka boleh ada di sana? Oh, kami sudah melakukan permohonan menyurati kepada instansi-instansi termasuk kepada Presiden, ada Zoom meeting, kantor staf Presiden sudah menindaklanjuti untuk ini harus ditindaklanjuti, disikapi karena warga memang melakukan permohonan untuk Kalau tadi untuk tinggal lah. Sewa berarti ada yang menyewakan. Menyewakan. Kalau berdasarkan informasi warga, bisa kepingan. Singkat saja Pak, karena saya juga harus ke Pak Tony. Kalau silakan Pak Wardoyo. Oke, jadi gini ya. Kalau kita singkat aja gini, bahwa warga ini sudah ada kode yang sudah saya tunjukkan. 11 meter itu 0.8. 0.8 dulu di dalam peraturan menteri nomor 70 tahun 96 itu 50 meter. Ya, berubah menjadi 11 meter yang sudah dipatok di situ, yang di bawah tower itu yang saya tunjukkan. Itu 11 meter. Jadi perbatasannya 11 meter itu dari Jambangan sampai Medokan Semampir, ya. Nah, jadi ini yang perlu dipahami ya,
kita terus terang aja, saya sudah Zoom meeting pada KSP, ya, sudah kita Menteri Dalam Negeri sudah kontak pada Gubernur ke Biro Hukumnya mengatakan bahwa tempatnya panjenengan sudah tidak ada persoalan hukum. Oke, ditelateni aja ke mana itu? Dinas PU Ya, dan Pengairan. Telateni Mas Wardoyo, sudah sabar. Itu pesannya dia. Ditelateni ya. Oke. Pasti. Saya mencoba menerjemahkannya ke Pak Tony dulu. Telateni ini maksudnya apa ya, Pak? Sudah, kami sudah ke Pak Rosa, datang ke kantornya Pak Rosa. Tapi Pak Rosa beliau banyak tamu katanya. banyak tamu gitu. Bagaimana saya bisa? Pak Rosa sebentar, saya ke Pak Tony dulu sebentar ya. Pak Rosa sebentar, Pak. Pak Tony monggo. Ya, sebetulnya yang kita bicarakan tadi kan kaitan ada beberapa hal, dua hal yang minimal. Yang pertama, bagaimana tanah yang itu adalah masuk pada sepadan yang tiba-tiba dinyatakan oleh pihak lain terbit sertifikat. Kemudian ini dalam pandangan saya dalam tanda kutip aneh begitu kan. Kemudian yang kedua kaitan dengan masalah ada sepadan sungai yang 50 meter itu awalnya kan memang digunakan untuk pemeliharaan sungai dan fungsi-fungsi yang lain kaitan dengan tugas pemerintah menyiapkan segala macam kaitan dengan layanan pada publik. Dan kemudian karena pemerintah ini paham secara faktual memang ditempati untuk kegiatan ekonomi warga, oke lah untuk yang blok ini cukup 11 meter. Itu yang memang harus kosong. Berarti yang selebihnya tadi itu adalah sepadan sungai. Dan kemudian kalau kemudian kita mengacu kepada Undang-Undang Pokok Agraria, ini hanya kaitan dengan fungsi kami sebagai fungsi legislasi, mengontrol jalur dari fungsi jalan supaya aturan bisa jalan sebagaimana mestinya, maka sepadan sungai itu adalah menjadi otoritas daripada PU. Bukan pada pihak yang tadi itu mengaku tanpa menunjukkan faktual bahwa dia memiliki legal atas tanah yang bersangkutan. Nah, sehingga ketika ada warga itu menempati di situ, maka wajar Pak Gubernur lalu mengizinkan yang bersangkutan untuk bayar pajak sebagai kewajibannya. Ya, bukan berarti PBB kan bukan bukti untuk pembayaran pajak, ya kan? Nah, suratnya itu kan diberikan kepada wali kota untuk menerbitkan PBB-nya. Kalau yang saya pernah lihat itu dari Pak Gubernur itu pernah menerbitkan surat dari Pak Gubernur ditujukan kepada Wali Kota Surabaya nomor 138 ini tanggal 17 April 2015, memerintahkan kepada Wali Kota untuk menerbitkan SPOP dan PBB-nya. Tetapi Wali Kota pun juga begitu. Kalau menerbitkan PBB, ada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 10 tahun 2010. Harus jelas yang bersangkutan itu bayar itu sebabnya kenapa, luasnya berapa, dia menempati tanah itu atas perintah siapa, begitu. Nah, sehingga di situ yang dibutuhkan Wali Kota Surabaya adalah tentunya dari PU kemudian menerbitkan surat, kemudian tanah sebidang tanah ini ditempati oleh sekian warga masing-masing sekian, sehingga yang bersangkutan diletakkan dulu apakah statusnya mereka menyewa ataukah mereka itu mengganti rugi atau dan sebagainya. Karena apa? Di dalam negara ini kan ada undang-undang tentang pengelolaan aset negara. Lah undang-undang pengelolaan aset negara itu nggak serta-merta lalu kemudian PU melepaskan nanti jadi urusan hukum. Baik. Lah, kemudian lebih bagus kan itu kan ada pelepas sewa menyewa, dari konsep sewa menyewa atau apa tadi itu baru kemudian membayar pajaknya. Baik Pak Tony, sebentar saya ke Pak Johannes. Pak Johannes monggo menambahkan ini gimana? Jadi begini ya. Jadi sering dikatakan ekspadan. Ini tidak ada di kami catatan ekspadan. Sepadan adalah sepadan dan itu adalah garis maya yang sudah ada saya sebutkan sejak zaman Kenarok dulu. Jadi itu kan sungai alam, Pak. Jadi sepadan ini selain untuk yang saya sebutkan tadi untuk pipa air, untuk gas, untuk listrik, juga untuk manuver alat berat, untuk meng-OP kalau ada sedimentasi dari sungai. Kalau itu sudah diduduki warga
sepenuhnya. Bagaimana bisa mengeruk sungai atau memelihara sungai, itu masalahnya. Jadi dan itu diperlukan space-nya untuk itu. Tadi sebelum sempat disinggung bahwa sebenarnya sejak tahun 2015 sampai 2019 itu ada kronologi surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga terhadap penghuni yang tanpa alas hak. Ini sudah kita lakukan, belum ada tindak lanjut, mungkin sudah kebentur pandemi kemarin. Dari pihak BPWS berarti? Iya, dan koordinasi dengan pihak Pemkot dan Pak Ruse dari provinsi ini, Pak. Kami sudah melakukan sosialisasi mengenai sepadan itu dan peruntukannya juga. Peringatan 1, 2, 3 sudah kita lakukan. Itu berarti termasuk dengan Satpol PP juga sudah 1, 2, 3 itu juga termasuk ke Pak Wardoyo dan warga sekitar? Begitu? Iya, jadi itu sudah kami lakukan, Pak. Oke, baik. Kita rehat dulu sebentar. Sudah. Akhir loh ini. Jadi mungkin nanti Dewan yang akan menutup dengan konklusinya apa nih Dewan sebagai penengah gitu ya dari semuanya. Ada 3 yang saya mau jawab tadi. Oh oke, silakan Pak Ruse dulu berarti. Ya, ada 3 yang saya mau jawab tadi bahwa yang disampaikan baik Bapak Dewan maupun teman-teman itu ada 3 poin yang saya mau jawab. Pertama dikatakan bahwa ada sewa menyewa. Tidak pernah ada sewa menyewa di sana atau izin. Itu satu. Kedua dikatakan ada jual beli. Kami dari pengelola sungai ya tidak mungkinlah mengadakan jual beli di sana, dan kami mempertahankan itu bahwa sempadan sungai adalah 50 meter. Jadi tidak benar adanya kalau dikatakan bahwa ada jual beli di sana, Pak. Yang ketiga, poin ketiga adalah tidak ada juga namanya pajak yang terbit di sana. Ya, tidak ada pajak. Ya. Adapun misalnya, kalau misalnya, tapi tidak ada, saya sudah cek. Adapun misalnya ada PBB, jadi PBB itu kan bukan hak, tapi karena masyarakat menikmati, sehingga membayar pajak ke negara, bukan bukti kepemilikan suatu lahan. Termasuk kabarnya juga ada PDAM, listrik, berarti ada KTP ini dan PDAM alamat ini yang kan jelas baru mau diajukan, mau diajukan bahkan sudah ke kami bahwa karena memang kontradiksi ya. Kota Surabaya sudah mencanangkan bahwa seluruh masyarakat yang ada di kota Surabaya wajib kita beri air bersih. Nah, bagaimana yang tidak punya hak di situ? Ada satu contoh yang saya berikan teman-teman waktu datang di kantor, bahkan saya rapat di kota Surabaya, masalah yang orang yang tidak punya hak tapi harus diberi air. Jadi kita buatkan bak ya, untuk mereka gunakan bersama. Inilah pelayanan pemerintah kepada rakyat. Jadi tidak satu-satu rumah, tapi kita buatkan tandon bak besar itu untuk diadakan ya mereka. Semuanya. Itulah komitmen dari Kota Surabaya. Jadi dan kita seorang dari provinsi menindaklanjuti hal itu. Jadi baik dari Pak Ruse, Pak Johannes mengatakan bahwa mau ada yang bilang sertifikat hak milik, mau ada yang kemudian tinggal di sana, sebenarnya itu adalah tanah untuk sepadan sungai. Sepadan 50 meter kami dan kunci di situ. belum ada alas hak apapun yang yang bisa Pak Wardoyo. Ini menanggapi tadi 3 kali surat dari Pak Rose. Mungkin Pak Rose kurang teliti mungkin dalam membacanya di situ. Di bawah tower 3 ya kan, perbatasan 11 meter itu ada 0.08 yang tadi ditayangkan tadi, itu ada batas 11 meter. Ya, 11 meter itu yang mana katanya dari Bapak ini enggak ada eks sepadan. Tapi kenyataannya ini ada eks sepadan. Jadi gini, tanah negara bebas dengan tanah X ini beda ya. Kalau tanah negara bebas yang mana tanah itu tidak dikelola oleh seseorang, maka dikelolalah oleh seseorang, maka dia oleh lurah atau siapa disuruh membayar pajak. Nah, pajak itu bisa untuk pengurusan hak kepemilikan. Tapi kalau untuk ini miliknya instansi, ya punyanya PU, pengairan atau perikanan atau apa, itu kalau masyarakat ingin memiliki harus mengajukan dulu ke presiden pelepasan itu.
Nah, itu terjadi pada di wilayah Medokan Semampir Timur. Pada waktu itu PRRT sama Mbak Wardah Hafid mengajukan yang mana untuk adanya suatu perubahan. Yang mana perubahan pada waktu itu dari yang tadi Pergub 134 50 meter itu berubah menjadi Perda nomor 9 tahun 2007 yang mana 50 meter menjadi berapa? 3 meter, 3 sampai 5 meter. Tapi oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu yang itu, ya. Pak Wardoyo, saya hold dulu sebentar ya di situ ya, karena mungkin penjelasannya agak panjang. Saya ke Pak Tony, baru nanti mungkin Pak Johannes ada menambahkan, Pak Oki juga. Pak Tony, monggo singkat. Ya, singkatnya adalah bahwa kaitan dengan masalah kepentingan masyarakat, saya pikir kita melihat pada peraturan menteri yang baru yang memberikan kesempatan dalam petitumnya memang menyampaikan ada kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar sepadan sungai. Artinya mereka ini boleh ada di sana? Kalau saya melihatnya adalah itu memang diperuntukkan untuk masyarakat yang ada di situ gitu. Dan saya pikir adalah keputusan menteri tidak serta-merta muncul itu karena kan kebijakan, karena adalah mereka ada di sana dan kemudian kegiatan untuk pemeliharaan sungai cukup dilakukan 11 meter sehingga untuk khusus zona itu diberikan dispensasi hanya 11 meter. Tetapi kemudian selebihnya itu adalah mereka masih memperuntukkan kepada untuk kegiatan ekonomi masyarakat tadi itu. Oke, jadi yang kondisi yang lahan yang saat ini tempati Pak Wardoyo dan warga tidak perlu dipertanyakan lagi karena menurut Pak Tony tadi sudah ada dari keputusan Menteri begitu ya? Kalau menurut tafsir kami dari SK Menteri seperti itu. Yang perlu dipertanyakan adalah ketika muncul ada sertifikat hak milik tadi itu ya yang atas nama Bu Susanto. Ya itu. Oke, Pak Johannes secara singkat monggo. Terima kasih. Jadi 11 meter itu yang patok itu adalah dari Perum Jasa Tirta 1. Tujuannya ya itu tadi untuk meng-OP atau manuver alat berat untuk mengeruk sedimen. Karena Kali Wonokromo adalah bagian pengelolaan dari Perum Jasa Tirta menurut Kepgub 134 tahun 97 itu tadi. Jadi 11 meter itu bukan ukuran sepadan, tapi sebagai jalan inspeksi supaya masyarakat nggak maju-maju terus. Tujuannya untuk jadi batas ya Pak? Batas saja, bukan batas sepadan itu. Sepadannya tetap 50. Jadi itu terjadi di Morok Rembangan juga, itu 11 meter untuk manuver alat beratnya. Mungkin Pak Rusa bisa menambahkan ini, memperjelas. Sebentar Pak Rusa, sebentar. Saya ke Pak Oki dulu nih, dari kuasa hukum mungkin ada yang mau disampaikan secara singkat. Semoga ya, semoga ya. Saya berharap bapak-bapak dari BPWS, ya, terus dengan PU Pak Rose, ya, saya mohon ya kan, saya mohon juga kepada gubernur, juga kepada wali kota, berikan warga, terutama Pak Wardoyo dan kepala keluarga lainnya kepastian itu hukum aja. Entah itu kepastian hukum, kepastian tempat tinggal beliau-beliau. Yang pasti kami sudah menyurat, kami sudah memohon kepada Presiden sekalipun, ya kan, kami sangat-sangat memohon kepada Presiden Jokowi, akhirnya ada kantor staf Presiden juga dimohonkan untuk Zoom meeting, dan kami sangat memohon kepada pemerintah Kota Surabaya, pemerintah provinsi sampai pemerintah Republik Indonesia, ini warga. Tolong, saya minta tolong bagaimana bentuknya, apapun produk hukumnya, ya, berikan yang jelas dan pasti tepat. Kalau nggak boleh tinggal bagaimana, kalau tinggal bagaimana. Terima kasih, Pak. Ada kepastian Pak Rusa mau, karena ini kabarnya juga sudah ada yang ditahan begitu ya, atas yang ini, yang Budi Susanto itu tadi ya. Nah, ini berarti kan artinya sertifikat hak itu diakui sampai kemudian ada yang ditahan gitu, Pak Rusa, monggo. Ya, persoalan yang sertifikat itu awal tadi saya katakan bahwa sampai detik ini kami secara kedinasan tidak ada. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah patok tadi ya, bahwa tetap apa yang disampaikan bahwa memang sempadan itu adalah 50 meter. Ya, ada patok yang saya sudah pasang dengan teman-teman di situ 50 meter. Tetapi yang disebut Pak Wardoyo tadi yang ada muncul di situ ada logo Jasa Tirta itu adalah bukan sempadan tapi elevasi air. Ketinggian air. Jadi kami mengukur dari kalau sudah elevasi sampai di situ air, berarti air laut sudah pasang. Pintu yang ada di sini untuk Kalimas sebagian dialirkan ke sana.
untuk menghindari banjir ke sana. Jadi bukan untuk sempadan tapi elevasi ketinggian air. Oke, baik. Ya, baik Pak Wardoyo, ngapunten. Ini waktunya sudah habis memang. Ya, nanti mungkin kita buka diskusi. Ya, oke. Oke, mungkin nanti kita. Ya, baik. Nanti kita lanjutkan lagi mungkin next. Monggo Pak, nanti kita tunggu berikutnya ya, perkembangan berikutnya bagaimana polemik kepemilikan tanah di Mendokan Semampir Timur Surabaya ini. Pak Wardoyo dan juga mungkin Pak Budi Susanto yang tidak bisa hadir belum memberikan klarifikasi sampai dengan saat ini. Gitu ya Mas Pulung ya. Kita ketemu lagi lah menurut saya. Andai ku melaikan, ku potong sayapku dan rasakan perih di dunia bersamaku. Perangkan berakhir, cintakan abadi di tanah anarki, romansa terjadi. Desing peluru tak bertepi